Penyakit diabetes telah menjadi salah satu permasalahan kesehatan global. Menurut WHO, jumlah penderita diabetes semakin bertambah setiap tahunnya. Dilansir dari data International Diabetes Federation 2021, Indonesia menempati posisi kelima dalam daftar negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar di dunia. Bagi penderita diabetes, Anda bisa mencoba terapi merendam kaki dengan air hangat. Yuk langsung saja nonton praktiknya. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Susi, Waalaikumsalam. Pak Aji. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Hari ini bisa ketemu lagi sesuai dengan kita kontrak kemarin bahwa hari ini saya akan memberikan terapi rendam kaki dengan air hangat ya kepada kaki Ibu Susi. Nah, sebelum itu nanti saya akan jelasin sedikit terkait tentang penyakit diabetes mellitus yang baru Ibu ketahui. Nah, tadi kan kita sudah cek ya hasil gulanya 248 gitu. Kalau kemarin pas kita pertama kali ketemu kan sudah cek itu 255. Nah, sekarang 248. Nah, itu juga masih termasuk tinggi gitu ya. Kalau normalnya berapa itu? Normalnya di bawah 200 harusnya. Iya, di bawah 200 karena kondisi tidak lagi puasa gitu. Nah, nanti setelah saya jelaskan sedikit tentang diabetes, baru kita akan melakukan terapi rendam kaki dengan air hangat. Nah, nanti untuk penjelasan tentang diabetes kurang lebih 5 menit. Kemudian untuk terapi rendam kakinya sekitar 15 menit. Nah, kita nanti akan merendam kakinya dengan air hangat yang sudah saya siapkan gitu ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau bisa kita mulai sekarang? Untuk mengurangi gula itu selain dari makanan, apa aktivitas atau apa jam istirahat atau apa? Oke, nanti untuk apa saja yang bisa kita lakukan akan saya jelaskan setelah menjelaskan tentang diabetes ini gitu ya sekalian ya. Ini adik lagi sekolah Pak. Iya. Adik lagi sekolah ya. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Oh ya, belum pulang ya sekarang ya. Oke, baik, kita mulai ya. Akan saya jelaskan lagi terkait tentang diabetes. Nah, diabetes itu adalah kadar gula dalam darah yang melebihi nilai normal karena kekurangan insulin. Nah, tadi kalau misalnya Ibu dicek gula, itu gula darah sewaktu dan kondisinya sudah makan sebelumnya, nah harusnya di bawah 200. Nah, Ibu kan tadi kita cek di atas 200 yaitu 248. Nah, itu termasuk sudah tinggi ya. Kemudian nah, ini tanda dan gejalanya. Hari ini masih ada kesemutan Bu? Masih selain kesemutan? Kebas-kebas di kedua kakinya ya? Kalau duduk sering kesemutan. Sering kesemutan. Oke, nah biasanya nih kalau tanda gejalanya yang kemarin Ibu juga sama sudah disampaikan ya. Kalau biasanya sering terasa haus, kemudian sering kencing, lalu cepat lapar gitu, lalu ada mudah lelah. Nah, kesemutan nih masuk ke dalam salah satu gejala diabetes. Kemudian berat badannya turun. Nah, kalau Ibu termasuk turun apa naik? Turun. Kemarin sempat turun ya? Iya, Oke, sempat turun. Kemudian faktor resiko penyebab diabetes salah satunya yaitu keturunan, kemudian kegemukan, kurang gerak, sama stres, sama pola makan. Nah, tadi ini yang seperti yang Bu Susi tanyakan, kira-kira ternyata kurang gerak itu juga salah satu penyebab dari diabetes. Kemudian pola makannya. Nah, biasanya ini suka makan apa Pak? Ibu? Suka makan manis-manis. Ibu bisa suka bikin kue. Oh, hari-hari setiap harinya bikin kue ya. Jadi kue. nyicipin Ya, gitu terus-terusan. Terus kan kalau di depan oven kan sering haus, suka bikin es teh manis. Nah, itu salah satunya. Berarti nanti mungkin Pak Haji bantu ingetin Ibu untuk tidak minum es lagi ya. Iya. Tidak minum es manis yang manis-manis, kemudian cemilan manis-manisnya juga dikurangi gitu ya. Nah, kemudian ini komplikasi terkait diabetes, salah satunya adalah hipertensi dan stroke, kemudian serangan jantung, hipoglikemi atau kadar gulanya terlalu rendah, tiba-tiba bisa turun gitu Bu.
kemudian katarak, glukoma sampai mengakibatkan kebutaan, lalu kerusakan ginjal, infeksi atau gangguan kaki, gangren atau kaki sampai bisa terjadi amputasi. Jadi ada luka gitu biasanya suka susah sembuhnya gitu, itu menyebabkan bisa sampai dilakukan amputasi. Nah kemudian ada stroke, biasanya kan banyak tuh yang tiba-tiba muncul stroke. Nah itu bisa jadi salah satunya karena adanya sakit gula atau diabetes. Nah kemudian, ini yang terakhir, cara mencegah seperti yang tadi Bu Susi tanyakan, cara mencegah komplikasi diabetes salah satunya dengan beraktivitas fisik secara teratur seperti senam kaki, kemudian memperbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangin lemak, gula dan makanan asin, lalu periksa secara teratur. Nah setelah ini nanti Ibu kontrol rutin ke puskesmas ya, minimal 1 bulan sekali, kemudian minum obat secara teratur sesuai dengan yang diberikan dokter, lalu kontrol gula darah, kemudian periksa kondisi kaki. Nah nanti setiap di rumah atau keluar rumah harus pakai alas kaki ya Bu ya, takutnya nanti ke sandung jadi ada luka seperti itu. Nah obatnya kemarin yang sudah diberikan sudah diminum rutin ya, nggak ada bolong-bolong ya Pak, Ibu minumnya ya, nggak ada bolong, alhamdulillah. Nah demikian yang saya sampaikan tentang diabetes. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya rasa Sudah cukup jelas. Itu kalau gerak kurang gerak maksudnya ya. Itu kalau kurang gerak itu maksudnya olahraga atau ini atau kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari. Nah, yang dimaksud aktivitas kurang gerak itu kalau misalnya ternyata hari-harinya sudah aktif, misalnya berangkat kerja jalan kaki, pulang kerja jalan kaki, itu kan jadi rutinitas ya Pak. Nah tapi bagusnya sih harus ditambah dengan olahraga minimal 30 menit yang berolahraga. Kalau misalnya Bapak berangkat kerja kan nanti berhenti nunggu bis, terus baru jalan lagi gitu kan ya. Nah bukan yang 30 menit terus menerus gitu ya. Kalau misalnya nanti kuatnya baru 15 menit ya nggak apa-apa, 15 menit dalam satu hari 30 menit. 30 menit ya, minimal 30 menit gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Kalau misalnya memungkinkan olahraga 1 minggu 3 kali nggak apa-apa, nggak harus setiap hari, jangan dipaksain dulu ya. yang penting rutin. Yang penting rutin, seminggu 3 kali. Misalnya Ibu bisa ikut senam gitu, kalau di pinggir jalan raya suka ada senam itu ya Bu ya. Nah bisa ya senam aerobik boleh. Kalau misalnya Bapak mau jalan kaki sore atau pagi bersama anak boleh juga gitu ya. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi? Ada. Kalau untuk selain obat sama pola makan itu olahraga tadi apa? Kayak kan maksudnya kan ada yang ada suntik atau apa, insulin atau apa itu. Nah kalau Ibu kan kemarin sudah konsul sama dokter juga, untuk Ibu belum perlu diberikan insulin, jadi baru minum obat aja, cukup dengan minum obat gitu. Kalau yang dengan insulin itu biasanya kalau yang udah ya kadar HbA1c-nya yang sudah lebih tinggi, dan itu perlu dengan konsultasi ke dokter spesialis. Kalau normalnya itu dianggap berapa? Harusnya di bawah 200. Di bawah 200. Kalau untuk usia 40 maksudnya 150 atau 170 normalnya. Harus tetap kalau misalnya udah 150 bagus berarti. Kalau masih udah lumayan bagus, tapi tetap harus minum obatnya rutin, nggak boleh putus. Iya gitu. Nah nanti tadi kan dicek ya 248. Nah terapi yang akan saya berikan ini itu akan dilakukan 3 hari berturut-turut. Jadi hari ini berbarengan bersama saya, kemudian besok hari keduanya Ibu lakukan di rumah sendiri, hari ketiganya dilakukan sendiri juga di rumah. Nah nanti tapi kalau memungkinkan insya Allah hari ketiganya saya akan datang lagi ke sini, sekalian kita mau evaluasi gulanya, kita mau cek lagi gula Ibu udah turun lagi atau belum gitu ya. Misalnya nanti kok turunnya sedikit, belum terlalu kelihatan jauh, ya nggak apa-apa, yang penting sudah ada progresnya, karena Ibu kan juga minum obat rutin, di samping dengan diberikan terapi, harapannya nanti kaki-kaki yang kesemutan juga bisa berkurang kesemutannya gitu ya. Gitu. Oke, lanjut saya berikan terapinya Ibu ya. Sebentar saya ambil airnya ya.
waktunya ya. Ya. Oke, saya akan pakai timer kurang lebih untuk rendam kaki ini sekitar 15 menit ya Bu ya. Nah ini sudah saya siapkan air dengan suhu 39 derajat. Nanti berarti kaki ini masuk ke dalam sini dua-duanya. Kemudian setelah 15 menit kita angkat kakinya ya. Boleh Bu, mulai dari sekarang. Muat gak Bu? Muat. Saya taruh ke belakang. Nah, kepanasan ya Bu? Enggak ya? Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya Pak. Iya. Sehari-hari kalau ini Bapak lagi libur ya, kebetulan Iya, ya, libur. lagi libur ya. Ibu hari ini bikin apa aja? Bikin seserahan, Oh. terus buket sama pesanan snack sama Snack. kue. Macem-macem ya, bukan Macam-macam hanya aneka snack. snack aja tapi buket gitu-gitu Buket, untuk iya, seserahan, seserahan. iya. Oh, Sembarang sembarang buat pernikahan. buat pernikahan. Nah, kan sebelumnya kan kemarin pas kita ngobrol yang pertama ketemu jarang olahraga ya Bu, hampir tidak pernah olahraga. Iya, karena kan bangunnya udah pagi langsung bikin pesanan, nanti selesai udah siang cuma Capek ya? istirahat, istirahat sholat nanti kerja lagi sampai Iya. malam mau tidur, jadi kan udah nggak Oh sampai sempet. malam, berarti Kadang istirahat juga lembur-lembur. kurang ya? kurang istirahatnya. Nah, kurang ini sampai jam 10 11 ini Oh. Baru istirahat nanti jam 2 pagi udah bangun lagi. Oh berarti kurang. Iya. Harusnya kan baiknya kan minimal 6 jam. Mm-mm. Betul, harusnya istirahat minimal 6 jam. Tapi alhamdulillah kemarin pas di tensinya bagus Tensinya ya Pak. bagus. Iya. Kalau darah tinggi insya Allah nggak pernah. Nggak ada ya, iya. Bagus sih kemarinnya kita tensi. Ya keluarnya hanya kesemutan, sering Mm-mm. pusing itu aja. Adek kalau pulang sekolah jam berapa Bu? Jam 2. Jam 2. Oh. Iya. Ya bentar lagi pulang ya. Iya. Oh kalau apa namanya kemarin kan Ibu menyampaikan kalau di keluarga Bu Susi yang ada sakit diabetes itu ibunya ya? Iya. Ibunya ibunya. Oh gitu. Itu keturunannya. Mbak. Keturunan iya salah satunya kan tadi Iya. faktor risikonya iya karena keturunan. Ya ibu dari mbahnya gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya ibu ini ada apa diabetes, nanti anaknya sebisa mungkin ya pola hidupnya kedepannya harus lebih sehat ya biar tidak terjadi diabetes juga gitu. Mungkin nanti bapak pas ibu kosong misalnya hari Minggu atau hari apa yang agak bikin pesenannya agak lowong bisa diajakin olahraga, Iya. saling ngingetin aja ya. Iya. Mungkin jalan kaki deket-deket rumah gitu bisa. Kalau buah, kalau diabetes nggak ada yang pantangan ya. Nah kalau buah sebaiknya dihindari buah-buah yang terlalu manis kayak mangga itu harusnya tidak sering-sering. Kalau misalnya yang bagus itu melon gitu, Jeruk, terus iya. jeruk boleh, terus pir, apel gitu. Kalau misalnya jeruk ya jangan banyak-banyak kan kadang ada yang terlalu manis tuh Bu jeruknya ya. Paling kalau misalnya yang aman ya itu melon, terus pir, apel gitu. Tapi ya jangan banyak-banyak juga, misalnya 3 ruas jari gitu. Kalau Itu untuk pengganti manisnya itu. Nah dari buah Bisa, aja, oh, dari buah aja iya. kalau mau bikin minum gulanya khusus gitu kayak tropi. Nah bisa mungkin sih nggak usah pakai Atau tidak sama iya, sekali. nggak sama Tidak sekali. sama sekali. Bagusnya itu gitu. termasuk gula pasir, gula jawa itu ya. Iya dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Gula masak batu suka juga ya. iya kan manis banget ya Bu itu. Iya. Terus kalau minuman kemasan gitu kan suka ada komposisi gulanya berapa, nah Iya. itu juga harus dihindari. Nah, Tapi kalau nggak ada gula kan lemes ini. iya pusing. Nah bisa jadi lemesnya justru karena gulanya Karena yang gulanya. lebih tinggi. Oh. Iya gitu. Nanti bisa diganti dengan buah-buahan tadi Bu. Terus misalnya satu porsi apa makan satu piring ini saya gambarin gini ya. Ini kan piring nih. Nah ini setengah. Kemudian ini dibagi dua. Yang sebelah sini ini sayur.
yang sini lauk, yang sini nasi. Nah, Sayur biasanya lebih nasinya banyak, ya. setengahnya. Atau lebih? Iya lebih. Oh, malah Kan banyak biar nasinya. Nah, tapi Biar ternyata kalau misalnya ibu nanti sayurnya lebih banyak, sayur sama lauk atau protein lebih banyak, itu akan lebih awet kenyangnya bu. Gitu. Jadi nanti nasinya mulai sekarang juga dikurangin ya pak ya. Nanti pas datang ke puskesmas kita arahkan untuk ke poligizi aja ya. Oh, iya. Biar lebih jelas nanti makanannya apa. Pola makannya itu Iya betul, nanti biar dijelaskan sama ahli gizi. Di situ ada nanti buah-buahnya apa aja yang boleh, kemudian makanannya apa yang boleh, yang dipanggang Nasinya apa. itu nasi apa yang paling bagus dan istilahnya? Boleh nasi putih nggak apa-apa kalau ada nasi putih. Nasi Kemudian kemarin ya. Enggak sih, Baiklah enggak. tetap nasi yang baru Nasi aja. yang baru. Nanti nasi kemarin takutnya ternyata udah basi bu, yang ada diare. Mas sakit. Iya, malah tambah sakit lagi. Gitu, paling itu aja. Nah kalau adik Zen kan kemarin bapak cerita tuh kalau biasanya suka main HP, makanya khawatir Iya. kok ini belajarnya jadi agak jarang-jarang Iya, belajar. karena HP-an terus HP kalau mulu. Pulang sekolah yang dicari ya HP. Biasanya ngapain, main game atau apa pak? Main game, Main game. kadang Roblox itu. tiktokan, kan gitu TikTok loh juga. main-main gitu. Karena gampang kali ya, langsung scroll gitu Iya. jadi Iya. iya. Mungkin Bisa juga pulang karena sekolah? apa? Temennya juga gitu, jadi Semuanya temennya gitu, mainnya kadang main bareng. Mungkin di Main sekolah. HP bareng. Main Iya, HP bareng, main jadi HP mainan bareng. bareng tapi juga tetap pegang HP masing-masing. Masing-masing. Kayak nongkrong bareng main Iya. HP. Iya. Mabar. Mabar. Main Oh, main bareng. bareng. Main bareng. Kalau ke sekolah bawa HP enggak pak? Enggak. Enggak. Enggak ya, di rumah aja Jadi ya. kalau pulang sekolah sampai malam ya. Sampai malam. Sampai Berarti tidur sampai sampai tertidur Oh, kadang. pegang HP ketiduran Ah, gitu ya. ketiduran. Sampai tidur itu. Oh. Non stop. Kira-kira dari jam, kan kalau pulang sekolah tadi jam 2, terus main HP tuh jam 2 sampai jam berapa pak? Kan jam 2 sampai jam setengah 4 itu dia ngaji Jam 2. ya. Mm-mm. Ngaji sampai maghrib. Nanti kalau sudah bar maghrib itu Main main lagi. lagi. 2 jam lebih. 2 2 jam lebih, jam berapa? Berarti 1,5 jam. Ya. Terus yang malam dari habis maghrib sampai jam berapa kalau main HP? Sampai ketiduran. Sampai ketiduran, iya. Sampai ketiduran. Makan pakai HP. Sejam ada? Lebih. Ada lebih. Yang malam. Makan juga pakai HP gitu. Mm-mm. Kadang mau dimarahin juga gitu. Kalau tidur jam berapa pak? Itu jam 9. Jam 9. Berarti kalau jam 9 malam bisa 2 jam. 2 jam Dua jam. lebih. Terus yang siang tadi 1,5 jam ya, bisa 3,5 jam ya. Bisa 3,5 jam. Makan juga main HP. Makan juga Berarti belajarnya HP. benar-benar kurang ya pak? kurang. Iya. Atau belajar pas ada Sulit. PR aja? Ya Pas kadang ada kalau ada PR. PR dia belajar. Belajarnya pas ada PR. Oh. Tapi ada les ya, hari tertentu ada les. Oh ada les. Ada les ke guru lah. Ke guru. Oh berarti. Ekstrakurikuler ya. Berarti pas les nggak main HP tuh. Ya, pas les dia free HP dan Tapi kan lesnya boleh. juga enggak tiap hari. Nggak tiap hari. lesnya kan cuma 2 jam. Tapi kalau apa namanya suka ngeluh ini nggak pak? Kalau di sekolah misalnya duduk di bangku terus tulisannya jelas apa enggak, itu suka ada keluhan nggak? Mungkin dari gurunya atau dari adik sendiri? Sampai saat ini belum ada Nggak ada ya? keluhan ya. Nggak ada keluhan terkait Iya. matanya ya. Iya. Berarti mungkin maksudnya masih aman lah Masih ya kalau ya aman. tulisan ke depan gitu. Iya. Takutnya kan Cuma karena kan takutnya sering- kalau kebiasaan Iya, Iya, sebentar sering kebiasaan. apa melihat layar terlalu Iya. dekat kan bisa bikin ini matanya penglihatannya untuk misalnya bisa jadi minus dan lain sebagainya gitu. Nggak ada keluhan tapi ya. Tapi belum ada keluhan sama sekali. Kalau untuk belajarnya kata guru bisa ngikutin nggak pak di sekolah? bisa. Alhamdulillah bisa. Bisa ya. Bisa Oke. ngikutin semuanya. Oke. Kemarin habis tes itu juga Nilainya bagus. nilainya Nilainya bagus. Karena kadang belajarnya juga dari YouTube. Oh. Soalnya sekarang kan Kemarin pas tugas COVID kali ya, sekolah, iya. tugas Iya. sekolah, terus apa kisi-kisi Mm-mm. ujian itu kan dikasihnya juga lewat HP Lewat HP juga. semua Oh. sekarang. Jadi juga kalau kita nggak mau ngasih HP juga kasihan. Iya, anaknya iya. nggak bisa up to date nanti Ah. berita-berita dari gurunya. Oh jadi kalau guru ada yang mau infokan lewat Semua info, jadi Oh. kita dibikin satu Iya, lewat grup, grup. oh, ada semua grup lewat Iya, ada sama grup. sama gurunya ya. Iya. Ada PR, ada tugas atau contoh Diingetin apa, ya, semua diingetin semua lewat di grup. Semuanya lewat lewat grup. Ngirim tugasnya juga
Kadang lewat Foto, itu. lewat grup Oh, semua. Sistem sejak itu ya, online. Iya. sejak COVID ya, jadi hybrid gitu. Jadi kadang ada yang langsung, bisa juga lewat HP. Iya sih. Jadi kadang orang tua sekarang juga mengikuti. Jadi Iya. itu harus ngeprint Mau dulu. nggak mau juga Nah, harus. kisi-kisinya itu dikirim lewat HP. Mm-mm. Jadi harus benar-benar baca itu untuk belajar anak ini. Paling kan Bapak kan kemarin menyampaikan kekhawatirannya karena belajarnya agak kurang gitu ya. Iya, itu Mungkin nanti ini kali ya Bu, bisa dikasih waktu misalnya tiap jam berapa Jam aja berapa. boleh main HP dan waktunya jangan lebih dari 2 jam gitu. Mulai sekarang kan agak dikurangin, misalnya siang tadinya 1,5 jam, mungkin dibuat setengah jam Setengah jam. 30 menit gitu. Itu juga kalau ada kepentingan dengan tugasnya Iya. gitu aja ya. Nanti biar lama-lama kan akan jadi terbiasa, bisa Iya. ngurangin, mungkin bisa diganti dengan hal lain, kegiatan lain gitu. Misalnya bantu ibu nanti dikit-dikit belajar bantu ibu atau bantu ayah gitu. Gitu sih paling. Terus yang malam juga bisa coba dikurangin juga kali ya. Terus kan sekarang juga ada fitur yang buat kunci itu tuh Pak. Misalnya ada udah pegang HP sendiri, ada yang dari orang tua bisa kunci. Oh iya bisa. Nah, nanti itu udah tak kasih. Oh udah dikunci Udah juga jam-jam Ada berapa? rambu-rambunya. Tapi untuk waktunya belum. Tapi Oh, ini rambu-rambunya sudah Sudah. ada. Udah ada, oh. Rambu-rambu apa untuk menonton. Ya nggak boleh Itu, ditentukan apa-apa ya, itu gitu sudah ada ya. rambu. Cuman untuk waktunya belum di Iya, setting. belum Nah nanti bisa. mungkin bisa salah satunya untuk mengurangi sasaran dengan itu. Iya. Sama dengan kegiatan misalnya ikutin tadi ada ekstra tambahan. Terus kalau misalnya adik suka olahraga apa boleh Iya. diikutin gitu ya. Pokoknya nari dia. Oh. Kan nari sama Iya. senam-senam. Tapi ini untuk kerja malam itu bagus nggak gitu loh, ada efeknya enggak? Karena memang Kerja ini ya malam sama kerja kalau bikin Tuntutan, bingung juga tuntutan ya kalau pekerjaan. kalau kue harus bikin dari malam buat pagi-pagi Iya. ya misalnya ya. Karena kan subuh itu kadang udah ada yang ambil. Tapi ada yang bantu juga apa sendiri Bu? Ada yang bantuin kan ya? 2 orang. Cuma kan tetap kita harus ngawasin sendiri. Iya, nah paling kalau pas nggak ada pesanan yang harus dikerjakan malam ya sebisa mungkin harus cepat-cepat dibuat istirahat. Terus kalau misalnya malam tidurnya kurang, istirahatnya kurang, mungkin siangnya kali kalau pas ada kosong boleh diganti istirahatnya siang. Tetapi tetap bagusnya sih kalau malam kan cukup tidurnya. Nah tapi karena ini tuntutan pekerjaan, mau gimana ya? Apa pusingnya itu dari efek kurang istirahat? Bisa juga. Jadi hari ini ada keluhan atau kadang-kadang pusing ya? Sering sekali pusing. Sering pusing, Tapi iya. nanti kalau Sama misalnya buat kesemutan tidur tadi. memang terus enakan. Enakan, Kalau tidur iya. enakan. Salah satunya karena ya capek itu Capek tadi, itu. iya betul. Tapi justru pagi ya, apa ngantuknya itu pagi. Ambilnya pagi. Ibu ada ini nggak selain minum apa? Selain minum manis-manis tadi ada minum-minuman kayak kopi manis? Enggak ya? Nggak ada. Lebih ke minuman teh manis gitu. Hanya es teh. Es teh manis Iya. aja. Iya Pak, tadi tidur ngantuknya lebih sering pagi ya? Iya. Ya. Nah, ya kalau sakit diabetes itu biasanya lebih sering kayak misalnya jam 9, jam 10 harusnya kan Iya. kita aktivitas, tapi ini kok Iya, waktunya rasanya aktivitas malah malah ngantuk. ngantuk. Nah Iya. itu kebalikan sama kita yang nggak ada diabetes Pak. Itu harus ditahan atau tidur aja gitu. Nah kalau sebisa mungkin kalau misalnya bisa aktivitas ya aktivitas, kalau nggak ada kerjaan misalnya bikin kue, Iya. boleh dengan jalan kaki aja Oh, atau gitu. stretching ikutin Iya. di YouTube gitu biar Yang ada penting jalan. jangan Iya tidur, jangan ditidurkan. tidur. Iya nanti abis pagi tidur malamnya jadi begadang Iya, kalau pas betul. nggak ada pesanan gitu. Palingan gitu sih. Biasanya itu sering ngantuk, malamnya sering kencing, terus rasanya pengen makan mulu, pengen ngemil gitu ya. Selain nyicipin pasti kan ada rasa abis ngemil ini pengen nyicipin Iya, lagi nyicip gitu ya Bu. lainnya. Itu biasanya. Paling nanti sama tadi pola makannya ya Pak, coba dikurangin manis-manisnya. Mungkin nanti kalau waktunya nyicipin, Bapak aja Bu yang nyicipin atau yang bisa. bantu. Rasanya ya harus Kan harus testernya lewat Iya. saya. lewat Ibu. Iya. Standarnya lidah saya. Paling harus sedikit aja, jangan Iya. biasanya kan kebablasan tuh harus nyicipin Banyak. ya udah satu potong sekalian gitu ya. Gitu sih palingan. Iya.
Oke, kita habis ini tinggal 30 detik lagi. Nanti akan saya bersihkan ya. Kita lap sebentar, ambil lapnya dulu. Oke, ini pas sudah 15 menit. Oke, saya angkat kakinya, saya pakai kainnya dia Bu ya. Ya, sampai udah nggak sepanas tadi ya. Iya. Soalnya udah 15 menit. Agak dingin, agak dingin. Nah, kakinya sini. Oke, rendam kaki dengan air hangatnya sudah selesai. Gimana kesemutannya, berkurang nggak Bu? Berkurang. Berkurang. Iya, agak enakan. Lebih enakan. Lebih Oke. enakan. Capeknya juga agak berkurang. Berkurang ya? Iya. Selama ini belum tahu ya Bu kalau Belum. ternyata rendam dengan Kaki. air hangat itu, rendam air hangat bisa mengurangi kesemutan. Iya. Gitu. Salah satunya Itu itu bisa dicampur garam atau lebih bagus atau air. enggak? Atau cuma air? air aja nggak Air. apa-apa, air aja. Oh, Kebetulan kan ini sudah dilakukan penelitian juga. Nah itu ternyata bisa mengurangi kesemutan sama untuk menurunkan si kadar gula dalam darah itu. Cuman makanya ini kan kita berikan ke ibu, nanti kita evaluasi hari ketiganya. Jadi harus 3 hari berturut-turut. Ini kan saya maksudnya itu gulanya tinggi. Nah, kalau Hmm. Bapak kan belum. Maksudnya untuk mencegah boleh juga rendam gini. Boleh sebenarnya dengan olahraga sih Pak. Iya. Baiknya dengan olahraga, Mencegahnya yang penting. dengan olahraga sama tadi makanannya Pulang dijaga. makannya. Dietnya harus dijaga. Makanya nanti kita konsul ke ahli gizi barengan aja, nanti berdua boleh. Tapi kalau dari apa keturunan itu kayaknya nggak ada itu. Kalau Bapak kan nggak ada, Ya, kemarin nggak ada cerita itu, nggak ada jadi dari nggak ada keturunan di orang tua Iya, atau saudara kandung nggak ya. ada. Nah, tapi bisa terjadi diabetes kalau misalnya nggak ada keturunan itu karena yaitu faktor Karena faktor pola makan. makan, kemudian pola sehari-hari, misalnya ada konsumsi minum-minuman yang kemasan, Iya, itu juga bisa. Terus kan kurang olahraga Iya, juga iya. gitu ya, itu bisa menyebabkan gulanya tinggi juga. Tadi kan udah enakan ya Bu, agak Enakan, iya. berkurang ya kesemutannya. Nah nanti besok hari kedua Ibu rendam sendiri dengan air hangat seperti tadi, 15 kemudian menit. 15 menit, kemudian yang hari ketiganya insya Allah saya akan datang ke rumah Ibu lagi, sekalian nanti kita cek gula ya setelah yang hari ketiga gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Cukup? cukup. Ya. Nah, Cukup. kalau udah nggak ada yang ditanyakan, saya mau tanya sedikit nih yang tadi udah saya jelaskan. Gejala kalau yang Ibu ingat atau Bapak ingat, Ibu dulu deh. Kalau Ibu gejala tadi diabetes ada apa aja Bu? 2 aja nggak apa? 2 cukup. Kebas kakinya, Kebas, kesemutan, kesemutan, cepat lelah, cepat lelah, sering haus, sering haus. sering ke kamar mandi buang air kecil. Oke, sip. Nah, kalau dari Bapak tadi untuk mencegah diabetes 2 aja gimana Pak caranya? Olahraga. Satu. Kemudian kurangi makan yang berlebihan, yang manis-manis. manis-manis. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Jadi yang sedikit saya sampaikan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan bisa melaksanakan sehingga nanti di rumah ini nggak ada yang sakit diabetes lagi. Iya. Dan Ibu nanti gulanya juga berangsur membaik dan menurun dan stabil gitu ya. Iya. Kurang lebih itu ada yang mau ditanyakan lagi ya Bu? Sudah cukup? Ya, biar bisa melakukan aktivitas yang lain lagi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti sekalian kontrak waktu ya Bu. Nanti hari ketiga saya akan ke sini lagi sekalian untuk cek gula. Paling di jam-jamnya sekitar jam segini aja ya Bu ya. Pas Bapak Ibu agak lega waktunya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.